Partai Demokrat ini kan organisasi politik resmi. Kalau buzzer itu apaan? Buzzer ini berlaga di divisi mana? Berlaga di pemilu mana? Sehingga misalnya sebuah partai politik besar, mantan juara pemilu, kemudian harus menabuh genderang perang melawan buzzer. Saya takutnya ya, seri aja kagak loh. Saya takutnya malah kalah gitu. Baliho, billboard menurut saya itu bukan efek shock, bukan efek kejut, tapi efek gitu. Efek itu maksudnya apa gini? Oh, ternyata ada menteri yang namanya ini. Kan tidak mungkin orang memilih gara-gara baliho. Tidak mungkin orang memilih gara-gara spanduk. Tapi sebagai awalan, efek ada namanya ini, itu mungkin harus ditempuh dulu. Karena bagaimanapun elektabilitas dalam politik, ini sebagai usutan politik ya, itu tidak mungkin didapatkan tanpa pengenalan. Survei itu boleh dipesan. Karena kan nggak gratis. Kan kita bukan lembaga amal yang tiba-tiba bikin survei gratisan gitu dari kocek kita sendiri gitu. Mungkin sekali dua kali kita bisa. Jadi selalu ada yang order lah, selalu ada yang pesan. Surveinya boleh dipesan, tapi hasilnya nggak boleh dipesan. Kan dua hal yang berbeda. Pekerjaannya boleh dibayar, tapi hasilnya nggak boleh disetting, nggak boleh dipesan. Ini kan kita mau cari presiden lah. Presiden itu artinya orang yang punya karakter kepemimpinan kuat. Ya. Jadi kalau dia disebut sebagai next Jokowi, berarti dia berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi orang itu kalau dia misalnya dia pun senang disebut next Jokowi, ya berarti dia lebih kecil daripada Pak Jokowi. Padahal dia diproyeksikan nanti sama besar dengan Pak Jokowi. Boleh kita uji nanti. Jadi sepanjang sejarah Republik ini berdiri, orang yang sudah dianggap kuat dan hebat jauh-jauh hari, biasanya nggak jadi presiden. Biasanya yang jadi presiden itu orang yang mampu menyalip di tikungan. Menurut saya lebih baik kita mencari pemimpin yang bisa melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Dan kalau saya lihat kemungkinan ada 3 menteri yang di endorse lah untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ya, ada 3 menteri. Ada juga kemungkinan 3 gubernur. Yang kalau 3 gubernur menurut saya susah untuk menjadi calon presiden. Karena mereka tidak ada yang punya cengkeraman di partai. Bahkan bukan anggota partai sama sekali. Jadi kemungkinan yang gubernur menurut saya lebih mungkin menjadi calon wakil presiden. Jadi ada 3 menteri, ada 3 gubernur yang ada dalam langkah catur menuju 2024. Kalau mau tebak-tebakan antara 2 yang mengumumkan calon pertama. Kalau nggak Golkar atau Nasdem. Mereka menyebut bahwa nama koalisi ini adalah Bersatu. Bahwa ini adalah koalisi yang akan tumbuh kuat seperti pohon beringin karena mendapatkan sinar matahari dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dan sekarang saya telah duduk di salah satu ruangan podcast milik salah satu konsultan politik di Indonesia. Telah hadir di samping saya Bapak Hasan Nasbi. Pak, saya mau nanya-nanya nih sedikit. Ya. Gimana sih awal mula Bapak kepikiran buat bikin studio ini? Nggak kepikiran bikin studio ini. Studio ini dibuat tahun 2020 ya karena anak-anak tim kreatif ini bilang, "Bang, bikin studio, Bang, supaya kita bisa recording dan kalau bisa Abang bikin podcast." Jadi saya nggak ada kepikiran podcast apa waktu itu karena studio ini setelah selesai lama nggak kepake kan, hanya dipakai anak-anak buat voice over aja waktu itu. Sementara buat podcast kayak gini belum ada pikiran sama sekali. Studio ini kayaknya pertama kali dipakai karena ada kedatangan host Total Politik. Jadi dia mau interview saya
Saya bilang pakai studio saya aja, daripada kan waktu itu mereka belum punya studio, daripada di ruang tamu, daripada di kafe, lebih baik di studio saya aja. Waktu kita pakai pertama kali ini juga masih pedas karena jarang dipakai kan, ini atmosfernya masih pedas di mata gitu, jadi harus naruh kopi di segala pojokan waktu itu. Jadi nah setelah ada Total Politik itu baru kepikiran kita bikin apa ya gitu. Nah dari sisi nama waktu itu berevolusi lah sampai kepada namanya Mikrofon Hasan Nasbi. Ini mungkin setelah beberapa episode ya baru dinamai sebagai Mikrofon Hasan Nasbi gitu. Terus podcastnya itu kenapa harus membahas tentang politik, Pak? Apa karena Bapak terjun dari seorang konsultan politik? Dia sebenarnya kan podcastnya bisa bicara apa saja. Kita pernah bicara soal COVID dengan mengundang dokter Indro ke sini. Itu kayaknya juga dengan view terbanyak di podcast kita. Cuman memang kalau saya sendiri monolog, saya nggak punya ilmu lain. Jadi maksudnya disiplin ilmu yang saya kuasai itu ilmu politik. Kehidupan saya sehari-hari konsultan politik. Perusahaan saya bergerak di bidang jasa polster politik sama konsultan politik. Jadi memang dunia yang bisa saya jelaskan dengan cukup baik. Dan kalau bisa mau klaim otoritas gitu, otoritatif, kita bicaranya ya soal politik. Kalau saya bicara agama, dakwah agama, nggak jalan. Kalau saya bicara seni juga, seni, film, kebudayaan juga mungkin nggak nyambung. Jadi ya kita putuskan sebagian besar lah ya. Sebagian besar pembicaraan kita adalah pembicaraan politik. Jadi bukan karena politik ini menjanjikan, bukan karena politik ini viewersnya besar juga, kita nggak tahu lah. Mungkin viewers hiburan yang humor yang receh-receh atau TikTok jauh lebih besar daripada viewers politik kan. Tapi lebih kepada memang kalau saya harus bicara dan menyampaikan pikiran ya paling mungkin adalah soal politik, bukan soal yang lain gitu. Dan sejauh ini kan sudah tayang sekitar 40 episode ya Pak ya. Yeah. Menurut Bapak dari 40 episode yang sudah tayang, mana episode yang paling menarik buat Bapak Hasan? Episode paling menarik itu waktu kolaborasi dengan adik saya. Dia coba juga bikin podcast. Tapi podcast dia sangat lebih spesifik lagi daripada saya karena dia orang keuangan sama orang pajak ya. Podcastnya dia soal perpajakan, soal keuangan. Tapi waktu itu dia tertarik mau bikin kolaborasi di sini. Ya udah kita coba bikin kolaborasi, tapi kita bicara politik. Dia hostnya, saya yang jadi narasumber walaupun menggunakan studio di sini gitu. Jadi tayang di dua kanal dia maupun kanal saya. Menurut saya itu yang paling menarik karena orang juga nggak tahu itu adik kakak gitu. Karena tampilannya beda kan, yang satu berjenggot yang sangat sunnah gitu. Sementara saya jenggotnya ya segini aja. Dari 40 episode dari awal sampai sekarang, bisa diceritain nggak sih Pak gimana perjalanannya dari awal bikin podcast, episode pertama sampai sekarang udah tayang di 40 episode? Jadi kalau 40 episode setahun itu kan kayaknya berarti kita banyak minggu yang kita nggak isi dengan podcast ya. Kalau 52 minggu aja kita sekali seminggu kan berarti harusnya 52 episode. Ya ini memang karena awal-awal itu kan buntu mencari format, mencari ide. Kemudian timnya waktu itu juga mungkin baru 2 orang. Sekarang kan sudah lumayan banyak timnya. Jadi sudah lumayan bisa berbagi kerja, berbagi ide sudah lumayan. Nah, 40 ini masih sedikit lah. Kalau dibandingkan channel-channel yang lain kan ya 40 kan kurang dari 1 siaran per minggu. Kadang-kadang ada 2 minggu, 3 minggu kita nggak ada siaran sama sekali. Tapi sebagai sebuah usaha, orang kayak saya yang sulit meluangkan waktu untuk tag misalnya 1 jam, 2 jam kayak gini, memang ya bolehlah kita berbangga. Bolehlah kita berbangga, wah kita sudah 40 episode ini, kita boleh bangga lah. Tapi ya kita kan kemarin berniat ya, coba kita konsisten 2 siaran per minggu. Itu juga kayaknya berat karena idenya nggak selalu ada. Kemudian kalau dipaksakan itu pasti ya dibikin-bikin gitu loh.
atau kemudian situasi politiknya nggak ada yang menarik untuk dibahas. Jika situasi politik itu nggak tiap hari menarik untuk dibahas. Tapi nanti mungkin menjelang tahun 2024 akan jauh lebih menarik karena tiap hari bisa berubah isu. Tiap hari ada isu yang hangat buat dibahas. Jadi kita lihatlah nanti. Semoga ini bisa tumbuh, berkembang. Walaupun mungkin saya yakin tidak akan jadi betul-betul besar karena ini niche market kan. Hanya orang-orang tertentu yang jadi viewers siaran-siaran podcast kayak gini. Apalagi juga nggak clickbait. Kita juga nggak membongkar gosip, konspirasi dan segala macam. Ya ini pasti akan tumbuh tapi nggak akan besar-besar banget. Tapi buat saya cukup lah. Karena ini kayak tanggung jawab lah daripada nanti opini soal politik didominasi oleh orang-orang yang tidak punya disiplin ilmu politik. Lebih baik kita terjun meramaikan ini supaya ada alternatif opini dalam soal politik gitu. Nah, yang terakhir nih Pak, apa sih yang membedakan podcast channel Bapak dengan podcast channel lainnya di YouTube? Kalau podcast ini, kalau orang yang mau belajar, mau paham politik, walaupun saya nggak mengklaim bahwa saya pakar dalam soal politik, tapi jam terbang dalam soal politik kan lumayan panjang. Jadi apa yang kita sajikan itu analisis, ada fakta, ada prediksi. Jadi orang bisa lihat inilah, tidak hanya sekedar ada channel-channel politik yang isinya ngedumel, atau bahkan menebar kebencian. Tapi kita mencoba menyajikan sesuatu itu biar orang juga mikir. Kalau orang berpikir nanti dia bisa mengambil kesimpulan yang relatif baik lah. Kita nggak bisa bilang kesimpulannya benar, tapi kesimpulan yang relatif baik karena ada penyeimbang. Ada berbagai macam variabel yang dia pikirkan. Nah, variabel-variabel itu dia dapatkan dari mana? Ya dari podcast kita ini. Kalau podcast lain kadang langsung menggiring biasanya. Wah, langsung benci sama ini. Atau langsung suka sama ini. Kita paparkan aja. Gitu. Walaupun nanti akan ada keberpihakan. Kalau saya kan pasti juga ada keberpihakan. Nggak bisa betul-betul ada di tengah. Tapi saya ingin sajikan itu seobjektif mungkin supaya orang bisa mikir lah. Supaya orang bisa berpikir. Makanya saya yakin karena ini mengajak orang untuk berpikir, ini mungkin nggak akan besar-besar amat, nggak akan gede-gede amat, karena orang lebih suka yang frontal ya, frontal untuk berkelahi, frontal untuk mendukung atau frontal untuk tidak mendukung. Kalau itu mungkin channelnya akan cepat besar. Saya sih akan berusaha tidak terjebak seperti itu. Jadi itu yang akan bedakannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan atas waktu, kesempatan, dan tempatnya. Mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk channel YouTube Hasan Nasbi. Semoga di ulang tahun yang pertama ini semakin banyak subscribernya dan tetap bergemuruh seperti suara ombak di belakang saya. Semoga semakin mencerahkan dan terus memberikan insight dan pandangan-pandangan yang out of the box. Semakin sukses dan menjadi referensi politik Anda.